Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun izin memperkenalkan diri. Nama saya Haryando Muti dengan NIM 120140004 dari Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2020 kelas Pancasila RN. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang Pancasila sebagai ideologi suatu negara. Sebelum memasuki materi yang lebih jauh, ada baiknya saya menjelaskan mengenai pengertian ideologi terlebih dahulu. Nah, ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ideas dan logos. Kata ini memiliki arti pemikiran, ilmu, cara pandang, dan cita-cita. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan, menurut saya, ideologi adalah sebuah cara pandang yang membentuk kerangka berpikir kita dalam mewujudkan cita-cita suatu negara. Begitu. Ideologi juga disebut sebagai identitas dari suatu negara. Karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat di suatu negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi ideologi. Nah, saya mengambil sampel yaitu seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki oleh seluruh orang sebagai tanda pengenal. Nah, ideologi ini juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal. Dan tanda pengenal apa? Tanda pengenal dari suatu negara. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat. Juga dapat menjadi pembimbing bagi rakyat dalam mencapai suatu tujuan bersama. Nah, peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat tetap hidup dalam rasa tentram, sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peran sebagai pemersatu bangsa, pemersatu dari suatu bangsa atau negara. Jadi, karena pada dasarnya tiap bangsa di dunia ini memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, budaya, dan agama. Contohnya saja Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam bahasa, berbagai macam suku, budaya. Dengan adanya ideologi ini, tiap-tiap bangsa itu di dunia memiliki keberagaman menjadi satu, yaitu Pancasila. Ideologi di sini berperan sebagai pemersatu keberagaman juga yang ada dalam masyarakat. Nah, contohnya saja di Indonesia nih, memiliki berbagai macam agama. Dengan adanya ideologi, berbagai macam agama itu menjadi satu, yaitu yang namanya Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti itu. Ideologi sebagai identitas suatu bangsa terlihat dari ideologi Pancasila yang dimiliki. Ideologi Pancasila ini pertama kali dirumuskan oleh Panitia 9 berdasarkan pidato oleh Insinyur Soekarno. Lanjut ke poin selanjutnya, pengertian Pancasila sebagai ideologi dari suatu negara. Pancasila ini sebagai ideologi negara itu artinya apa? Artinya, seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraannya. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila ini harus dijadikan sebagai pedoman-pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Nah, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu apa sih peran Pancasila sebagai warga negara? Saya jelaskan ya. Jadi, peran Pancasila suatu negara ini dapat kita ceritakan sebelumnya, yaitu jadi peran Pancasila suatu negara memiliki peran. Sebelum kita memasuki intinya, kita harus lihat perkembangan teknologi terlebih dahulu. Nah, salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini atau saat ini itu adalah globalisasi.
pengertian globalisasi, menurut saya globalisasi itu merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat di suatu bangsa. Contohnya masyarakat di Indonesia dengan masyarakat di luar Indonesia itu saling keterhubungan, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global ini terbentuk dari pertemuan berbagai kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Contohnya tadi globalisasi. Nah, peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan peraturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Nah, kedudukan nilai-nilai ini yang terkandung dalam 5 asas Pancasila adalah sebagai aturan moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Bagaimana sih kalau misalkan si pengguna itu tidak menaati peraturan Pancasila? Nah, apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara ini dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Ada baiknya itu mereka merasa malu. Mereka itu merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila. Seharusnya mereka itu malu terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan, seperti halnya Pancasila di masa Orde Lama, Pancasila di masa Orde Baru, dan Pancasila di masa era reformasi. Itu memiliki banyak sekali perkembangan. Pancasila juga digunakan agar bangsa Indonesia memiliki akar maupun dasar yang kuat serta memiliki identitas yang jelas dan menjadikan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain atau negara lain. Jadi dengan adanya Pancasila ini menjadikan ciri khas dari suatu negara Indonesia. Contohnya saja Indonesia dengan negara lain itu berbeda karena adanya Pancasila ini sendiri. Dapat kita tarik kesimpulan, adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat kita tarik kesimpulan, adapun makna Pancasila sebagai dasar ideologi dari suatu negara adalah yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Dan yang kedua, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama, kesepakatan antara seluruh masyarakat di suatu negara. Contohnya saja kesepakatan di suatu negara Indonesia. Dan juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Contohnya tadi Indonesia memiliki berbagai macam ribu pulau, berbagai macam suku, berbagai macam budaya, berbagai macam agama, berbagai macam yang lainnya, banyak. Nah, dengan adanya Pancasila ini, kita, masyarakat Indonesia, yaitu menjadi sarana pemersatu bangsa, yang artinya walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Tetap satu apa? Satu negara, satu Indonesia. Pancasila gitu. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara. Oke, baik. Kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu pentingnya Pancasila sebagai ideologi suatu negara dapat saya tarik kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya mengapa Pancasila sebagai ideologi suatu negara, yaitu pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa. Bagi saya sendiri sebagai mahasiswa adalah untuk
memperlihatkan peran ideologi sebagai peraturan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga ancaman berupa penyalahgunaan seperti narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi dari suatu negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa itu mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Mungkin segitu yang dapat saya jabarkan tentang materi mengapa sih Pancasila itu sebagai ideologi dari suatu negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Haryando Muti dengan NIM 120140004. Terima kasih.